guys ngomongin tentang cinta. Aduh cinta. Percintaan itu selalu ada ups and down. Aduh. Ya. Ada Rangga juga nggak kak? Enggak ya? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Tapi bicara tentang cinta tuh emang yang paling seru ketika lo mendapatkan atau lo menempatkan diri lo di sebuah situasi ketika cinta itu bertepuk sebelah. Aduh cinta Dan bertepuk itu mengingatkan sebelah gue sama sahabat gue zaman dulu yang dia tuh dapetin cinta bertepuk sebelah. Lu tuh baru mulai udah nyindir gue. Malu kali gue depan tamu gue. Tunggu. Bener kan? Tapi berarti kakak pernah cinta bertepuk sebelah Oh tangan? iya, lebih tepatnya tuh Dave Hendrik. Kak Geren nggak pernah? Aku nggak pernah, kalau aku kan aku bayar dulu cintanya. Oh. Jago lo. Kan konsepnya harus ya, mau nggak mau lo harus mau sama gue. Harus. Kalau Kak Dave pernah Kak Dave? Amin. Jadi Dave Hendrik tuh dulu sahabatnya dia sendiri tuh perempuan cinta banget sama dia, pengen banget sama dia, ditolak sama dia. Jadi karena dia nggak punya rasa itu. Wah lu parah Ren. Ayo dong media wawancarain Dave. Lu gampar ya. Kalau perlu gue datengin nih orangnya. Lu gampar ya lo. Nggak mau membahas mengenai kisah percintaan aku. Aku pengen tahu kisah percintaan yang muda kayak Amel Karya. Loh. Iya kayak Amel gini loh. Boleh nggak sih kita Kita spill kan the tea semua- dulu? Oke, Spill. spill the Jadi gimana tea. caranya sih gue nih kalau kayak gini? Ayo punya kayak gitu, spill the tea. Tuh. Tapi kan kalau ngomongin yang muda, kita semua hari ini masih muda nggak sih? Pasti dong. Cuma Mel, yang paling muda cuma lu, Mel. Kalau bohong, minum. Main sama yang muda-muda kayak kamu, kita semangatnya jadi lebih muda. Benar. Tapi coba jujur, di spill the tea itu adalah tradisi kita untuk berkata jujur. Spill it honestly. Kamu pernah nggak cinta bertepuk sebelah tangan? Pastilah kak, Oh, ya? especially iyalah. Siapanya menurut nih aku itu- kamunya yang cinta banget dan dia enggak? Aku yang bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi aku baru pacaran. Nggak, maksudku aku nggak punya mantan, jadi aku nggak bisa bilang cinta bertepuk sebelah tangan juga. Cuman selalu menurut aku itu canon event di mana kita tuh suka sama cowok, tapi ternyata cowoknya nggak suka sama kita. Oh. Itu tuh sering banget terjadi, especially di zaman-zaman sekolahan gak sih? Ya siapa sih yang nggak takut kalau cintanya ditolak? Iya, lu Bener, aja Mel? kagak mau Bener nyoba. sih, bener sih. Emang Tapi ada RUU yang mengatakan bahwa tidak bisa mengungkapkan kata cinta. Kan nah, nggak ada. tapi itu kak, bener loh. Menurutku kalau emang suka atau kayak cinta ya omongin aja gitu. Atau Ungkapin kayak aja. atau pasti kita kan get a sense dong nih orang kira-kira suka nggak sih sama kita. Kalau dia nggak suka ya udah kita nggak usah suka Alah, aja. datang dari dua orang yang nggak pernah ditolak seumur hidupnya. Tahu apa kalian soal sakitnya ditolak? Tapi ya aku kerjaannya juga ditolak. Tapi nih, Masa sih secantik kamu Oh, ditolak? ditolak kerjaan pak maksudnya ditolak cowok. tapi kalian harus tahu ada satu pasangan nih. Apa nih? Apa nih? Pasangan yang mana nih? Ini pasangan yang ini yang heboh banget. Ternyata sempat ada kabar kalau Aziza Salsya. Zize. Oh, Zize. Ini adalah cinta pertamanya Arhan. Oh. Masa? Yang sayangnya cintanya itu nggak berbalas. Nah. Tidak sesuai dan katanya bertepuk sebelah tangan. Itu katanya netizen Oke. ya. Oke, ini saya netizen juga nggak nih termasuk? Iya. Netizen. Tapi menurut aku cinta kalau bertepuk sebelah tangan nggak sampai nikah nggak sih? Nah, itu loh yang tadi bisa jadi. Mereka tuh udah kawin loh, Ren, 1 tahun. Masa iya sih orang di luar sana masih sibuk ngomongin udah kawin, udah jadi pasangan suami istri. Masa lu masih sibuk ngatain bahwa itu cinta bertepuk sebelah tangan? Nah, tapi Kak Dave tuh tahu nggak sebenarnya cerita aslinya tuh kayak kenapa sih orang-orang bisa mikir ini kayaknya cintanya bertepuk sebelah tangan Kayak gitu. apa sih, Mel? Ini masalah Gen Z banget tahu nggak? Apa Cuman tuh? karena nggak pernah ngepost. Si Bayangin siapa? itu. Si Azizanya. Iya si Zizenya tuh Zizenya nggak pernah ngepost. jarang atau nggak pernah ngepost Sama lakinya. Iya, terus menurut netizen, ini mah dia nggak cinta. Emang cinta harus ngepost? Itu pertanyaanku sih sebenarnya. Oke, Yes. coba dijawab. Emang kalau cinta lu harus ngepost? Emang kalau lu cinta lu harus pertontonkan di media sosial lo? Iya apa enggak? Nah kalau gue cintanya tuh cinta kontrak. Cinta soalnya gue. ini Enggak. cinta rupiah. Aku cinta rupiah. Enggak, ya gitu. kalau gue sih enggak. Maksudnya gue nggak suka ngepost hal-hal pribadi gue. Oke, diam di situ. Iya. Amel. Sama, aku juga. Private but not secret gitu. Oh, private But but not not secret. Artinya gaya lu, kalau Mel. soalnya kalau no secret rumpi. Coba lagi. Tante Penny
house kalau itu Iya, kan. bener, Kalau ini bener. private but not secret, maksudku kayak ya orang-orang tahu aja, kayak orang-orang tahu Zize sama Arhan udah nikah gitu. Tapi kan bukan berarti harus kayak mau lihat nggak gitu. Jadi kan capek Kak. omongan orang di luar sana yang bilang kalau Zize sama Arhan itu cinta bertepuk sebelah tangan purely karena Zize nggak pernah ngepost foto dia sama lakinya. Betul. Nah, tapi menurutku itu netizen yang nggak bayar aja. Kalau bayar lihat kok, katanya di konten eksklusifnya tuh kerjanya juga ngepost gitu. Jadi kalau netizen, kalau kamu nggak bayar, ya bayar. Makanya biar bisa nonton. Nah, ini karena memang fiturnya si sosial media ini sekarang ya teman-teman, itu ada yang namanya fitur eksklusif. Jadi lo bisa ngeliat tapi lo bayar 25.000 harganya. Kalau nggak 9.000 Atau 9.000. Yes. Oh ya Aku juga tergantung ada. deh. Hal privasi ternyata memang sekarang kebanyakan public figure mereka ambil jalurnya atau ngambil fitur itu. Betul. Oh, jadi Eksklusif. kemesraan mereka itu hanya dipertontonkan kepada mereka yang mau bayar. Ya, Iya. Jadi konsepnya kayak YTTA. Yang tahu-tahu aja. aja. Tapi bukan YTTA dong, yang bayar-bayar aja. YBBA. BBA. Begitu. Tapi ya kalau kita mau spill juga, bukannya Arhan itu sempat membuat aksi yang menunjukkan bahwa dia itu cinta sama Zize. Nih kita spill. Tuh, kurang bukti apa kalau ini tuh Iya. bukan Itu- cinta bertepuk sebelah tangan. Itu so sweet banget sih Kak. Enggak, menurut aku masih bisa dibilang itu cinta aja. Itu cara menunjukkan cinta aja, bukan berarti bertepuk sebelah tangan gitu. Siapa tahu dalam hubungan mereka dinamiknya adalah ya udah gitu Tapi kan- cara menunjukkannya satu emang publicly, satu Tapi kan- emang private. Iya, tapi kan yang dipermasalahkan sini yang ketahuan sama netizen yang HIE itu, mereka kan bisa menemukan bahwa tuh laki lu tuh lebih cinta daripada lu. Nih ada Gitu. klarifikasi dari Zize, boleh gak sih kita spill ya biar Oh, ada jelas? ya? Ada ya? Duduk Oh. kalkalanya ini Oke. IG story-nya Kak Zize nih ya. Haruskah memenuhi permintaan kalian semua? Haruskah semuanya diposting? Benar. Kalau nggak diposting kalian nyerang semua lingkungan terdekat aku. Aku awalnya adem aja nggak mau nanggepin, tapi kok lama-lama berlebihan sih sampai berlebihan banget sampai harus semuanya semua orang yang nggak bersangkutan pun ikut kena juga sama kalian. Maaf ya, aku sepertinya nggak ada kewajiban untuk memposting hubungan aku yang sekarang ataupun memenuhi keinginan kalian. Have a Ya. great day semuanya, bless you. Tapi Exactly. dari obrolan di Spill Detik kali ini bersama Amel, Ren, kita belajar bahwa banyak loh rupanya anak muda di luar sana yang prinsip hidupnya kayak Amel. Kak, prinsip Pencitraan. percintaannya aja, percintaannya aja, nggak Iya. itu. Percintaan atau pencitraan? Percintaan, kalau pencitraan kita nggak ada pencitraan. Iya kan, maksudnya private but, no secret gitu. Jadi I keep it privately, tapi bukan rahasia. Tapi beda kalau menurut gue dari pandangan ini ya. Oke, terima kasih banget buat Zize yang sudah mengungkapkan itu di sosial medianya dia. Tapi bagaimanapun juga cerita ini tuh membluder udah kemana-mana. Satu Indonesia udah gila banget dengan cerita ini nih ya. Kalau menurut gue sih seharusnya speak up-nya tuh nggak Lebih langsung ke detail. situ. Oh. Maksudnya speak up-nya dia harus dengan perbuatan yang memang harus dikasih lihat sama semua orang dan sama semua netizen gitu loh. Maksudnya? Jadi supaya sekalian, tidak bertambah-tambah lagi ceritanya gitu. Itu juga satu cara yang menurut aku bisa. Kayak misalnya susu udah tumpah gitu kan. Ya udah ditumpahin aja sekalian gitu kan Ditumpahin Kak, sekalian, maksudnya. kasih lihat bagaimana caranya lo ngebersihin si susu itu. Oh. Karena bagaimanapun juga yang menikmati atau yang sudah lebar dan besar itu udah banyak orang. Oke. Gitu loh. Gue jadi teringat gini ya. Oke, kita menghargai keputusan anak muda yang private but not secret. Tapi gue berkaca kepada pendapat teman-teman gue yang sudah menikah. Oke. Ya, mereka itu secara sengaja rajin memposting foto dia dan suaminya. Gue nanya, tujuannya apa sih? Biar Gua orang bilang, tahu. Biar orang tahu aja kalau suami gue ini masih punya gue. Iya. Jadi kalau dia mau ngapa-ngapain sama suami gue nih satpamnya. Gue suka itu. Dan biar suami gue tahu, kalau lo ngapa-ngapain, yang malu bukan cuma lo, gue, anak-anak. Iya. Tanggung renteng nih. Jadi konsepnya kayak gini, kayak bawa foto keluarga tapi kemana-mana gitu Iya. kan. Iya. Jadi ngerti itu Gitu. juga. Iya. Makanya mungkin buat pasangan suami istri yang nggak pernah posting foto berdua,
mungkinkah kegiatan kalian tersebut yang tidak pernah posting justru membuka pintu untuk terjadinya kenakalan dalam rumah tangga lo? Nah, lo ingat gak ceritanya satu pasangan selebriti yang sebenarnya sekarang ini belum cerai sih ya, tapi lagi menuju ke sana, yang baru melahirkan? Tengku siapa? Tengku Dewi, iya kan? Dia kan kontennya sama suaminya terus dan banyak banget. Satu isi Instagramnya tuh satu keluarganya dia. Ya udah, waktu ketahuan banyak deh tuh yang masukkan ke DM-nya dia. Gitu, ngerti gak? Artinya adalah caranya dia untuk menunjukkan bahwa gue tuh sebenarnya punya keluarga yang harmonis. Gue punya keluarga yang nggak apa-apa, yang nggak ada cerita ono ini. Ketika ketahuan yang banyak cerita dari pihak perempuan-perempuan lain masuknya ke DM Instagramnya si Tengku Dewi. Nah itu emang menurut aku semuanya di zaman sosial media ini ada plus minusnya ya. Jadi apapun yang dilakukan pasti udah harus ada tahu dan sadar konsekuensinya sih menurut aku gitu. Jadi nah mungkin ini aku juga nggak tahu ya gitu apakah sebenarnya Zizi sama Arhan tuh kayak gimana. Tapi ada faktor di mana karena mereka tinggalnya di luar negeri Kak. Jadi orang-orang netizen Indonesia pun gak bisa nge-reach mereka secara personal, ngerti kan? Jadi kalau misalnya, oke, gue tahu nih Zizi, Arhan udah nikah gitu, terus mereka tiba-tiba jalan di PIM gitu, orang kan kayak, oh iya mereka masih so sweet kok, gitu. Tapi kan mereka di luar negeri, gitu nggak ada bukti, jadi orang-orang tuh pada kayak, parah lu, cinta bertepuk sebelah tangan karena nggak ngepost gitu, padahal ya mereka juga berdua kali di sana begitu. Paham. Jadi memang kita nih butuh pembuktian. Benar. Tapi bicara mengenai pembuktian yang terlihat gitu ya Mel. Ini kita mau ngomongin El sama Syifa Haji. Itu juga banyak dibilang akhirnya kalau mereka tuh cinta bertepuk sebelah tangan. Kenapa bisa? Karena katanya tuh buktinya El sibuk bawa Syifa ke teman-temannya, ke keluarganya yang terlihat. Tapi Syifa nggak pernah tuh bawa El sama temennya El. Netizen. Kenapa gue gitu? Kenapa temennya El? Ya, Syifa kok gue juga nggak pernah diajak. Iya. Kita kok nggak pernah diajak. Tapi sebenarnya di sini membuktikan ya bahwa sinetron gak laku. Artinya sekarang tuh sinetron kehidupan sosial media tuh lebih jadi banyak omongan Bener. Tapi di sini tuh kayak netizen lebih kepo aja menurut gue. Bener. Ngerti gak sih? Menurutku Gak perlu sampai ke dalam-dalam situ. Toh mereka juga baru mulai kan sama-samanya. Dan maksudku ya kita tuh nggak ada yang pernah tahu gitu loh guys, udah dikenalinnya tuh sejauh mana gitu. Bener. Bisa jadi kayak oke, malam ini makan malam bareng keluarga gitu. Bener. Ternyata ada ibu, bapak, tetangga semuanya gitu kan, nggak ada yang tahu. Betul, dan nggak usah teman-teman baru mulai pacaran, baru mulai dekat, dan belum diganggu. tahu komitmennya kapan, mereka juga tidak memberikan statement komitmen itu. Tapi netizen udah kayak repot banget mau kawal sampai pelaminan. Ntar dulu kali Sahabat, ada waktu satu-satu. Om, mau nanya Om, mau nanya. Pendapat Om Karen kalau mengenai Syifa Haji yang posting foto selamat ulang tahun ponakan mantannya, gimana tuh? Itu juga menurut kami sebagai rakyat itu tanda bahwa cinta bertepuk sebelah tangan Om. Karena apa? Kita lahir aja kita hidupnya sosial. Betul. Ya gimana dong? Aku Masa kayak setuju. begitu nggak boleh? Benar. Jadi boleh-boleh aja ya Ya Om? iya dong. Bagaimanapun juga kan Syifa Haji sama siapa, Rizky Nasar itu kan pernah punya hubungan. Ya. Kan baiknya dia kan bukan cuma berdua, emang dunia punya mereka berdua. Kenal sama ibunya, kenal sama keponakannya, saudaranya, temennya. Ya mereka masih mau berteman, masih mau bersaudara, terus nggak boleh. Kalau Amel? Menurut aku juga kayak gitu, dan yang pasti kan terang-terangan gitu soal sama Rizky Nazar kan, maksudnya udah putus dan lain-lain. Soalnya kalau gelap-gelapan King Nazar bukan Rizky Nazar kayaknya. Seperti mati lampu ya sayang gitu ya nggak? Iya kan? Bener banget Tapi lagi lu. menurut aku setuju banget kata Mbak Karen gitu loh. Namanya juga manusia hidup sosial, apalagi kan jatuhnya udah kayak pasti kenal sama keluarga dan deket-deket juga lah. Bener. Gitu. Konsepnya kayak datang ke ulang tahun ponakan bener. Dan it is okay untuk punya hubungan baik sama mantan, apalagi sama Keluarganya, mantan, iya. sama teman-temannya Gak ada mantan. yang salah Why not? Jadi kalau kita akan spill beberapa nama selebriti yang mungkin bisa dikategorikan cinta bertepuk sebelah tangan. Siapa? Adinda Thomas. Oh iya. Jadi Adinda Thomas pernah muncul pemberitaannya ia kagum dengan kakak kelas waktu SD. Tapi kayaknya kakak Cuma kelas kagum. kakak kelasnya tidak membalas kekagumannya. Iya. It is okay. Emang lu mau Pernah dikagumin Ju? Pernah gue itu. Tuh kan, Itu jadi gue pernah hampir banget. semua orang
kan Iya. Kak, pernah merasakan hal itu kerjaan aku dulu. Aku mah nggak pernah loh sama kakak kelas, aku takut soalnya. Pernah dimasukin ke tong sampah. Itu mungkin akibat trauma lo sampai sekarang. Lalu selanjutnya ada Ariel Tatum, jatuh cinta pada sahabat lamanya. Perempuan tercantik di Indonesia, Dian Sastro aja mengaku dan dia pernah tulis kode-kode di buku temennya kalau dia suka sama ini orang, waktu itu umurnya 13 tahun ya. Dan orang ini baru sadar kalau, what? Dian Sastro pernah naksir sama gue 20 tahun kemudian, Oh Jack. my god. Terus dia aja nyesel. Konsepnya udah nikah tuh Kak Dian nggak sih? Iya. Kata Dian gini, sorry gue udah gak naksir sama lo, bye gitu. Udah punya suami saya Pak gitu. Tapi ya Bye. menurut aku benar karena hampir semua orang lah, it's a canon event menurutku Iya, untuk iya. merasakan hal tersebut gitu. Jadi kan kita belajar juga kayak mengkurasi lah tipe kita tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Yang Oke. kira-kira tipe kita dan kita juga tipenya gitu. Tapi juga jangan kelebayan tipenya. Lu yang normal-normal aja ya kan? Jadi bener maksudnya nggak? yang setara gitu Ya, nyarinya. yang masuk akal aja gitu loh. Iya, Nah, tapi menurut kakak ya, kayak angkatan aku kan Gen Z nih. Iya. Kakak-kakak tuh apa? Milenial. Oh, Jadi kirain Bu. zaman kemerdekaan. Kirain zaman kemerdekaan gitu kan. Enggak. Ya kan, masa komunis? X, kita tuh X, kita di atasnya milenial. Beneran Kak Dev? Enggak dong, gue milenial. Aku X, dia milenial, Oh, kamu aku Z. Z. Nah, Iya. kita kan beda generasi. Tipe kita mencintai atau kayak kita memiliki percintaan tuh menurut kakak beda-beda banget gak sih? Oke, gimana Beda. kalau kita jawab sambil makan? Let's go! Yes Kita please, cobain. lapar. Makan dong. Aku juga mau coba ini. Oke, ini Tacos. iya. Oh. Ini tuna salad nih, aku mau Oh, cobain. ini tuh ayam grilled ya, grilled chicken. Aku mau cobain ini fish oh, taco. fish. Oke. Fish taco, bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu taco. Ini dapat taco. Dapat taco doang. Dasar Manado dia langsung.